Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Bertemu kembali di channel Selamat Haryanto, channel saya sendiri, Selamat Haryanto channel, di puasa yang ke-8 ini. Dan semoga di puasa yang ke-8 ini kita termasuk orang-orang yang muttaqin atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga rahmatnya Allah selalu dicurahkan kepada kita semua, agar kita dapat berpuasa penuh di bulan Ramadan ini. Insya Allah 30 hari, semoga kita bisa menyelesaikannya dengan imanan wa ihtisaban. Saya seperti biasa akan membacakan sebuah hadis lagi. Hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bab tentang keutamaan segera berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Sahal bin Sa'din radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nas bi khairim ma ajjalul fitri. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia selalu dalam kebaikan selama la yazalun nasu bi khairin. Jadi manusia selalu dalam kebaikan selama mereka segera berbuka puasa. Jadi menyegerakan berbuka puasa ketika waktu maghrib sudah tiba itu merupakan suatu kebaikan. Jadi kalau istilahnya diartikan kurang lebih seperti ini, manusia yang paling baik ketika bulan Ramadan ini adalah, atau manusia yang baik itu adalah manusia yang, atau orang-orang yang pada hari ini berpuasa Ramadan, dan ketika berbuka puasa dia menyegerakan untuk berbuka puasa, paling tidak meminum atau 1 teguk atau 2 teguk air putih dulu, itu untuk berbuka puasa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya aj'aluhum fitran. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, ahabbu ibadi ilayya, hamba-hambaku yang paling aku sukai. Ini adalah Allah yang berfirman. Jadi hamba-hamba Allah yang paling disukai oleh Allah adalah ajaluhum fitron, yaitu yang paling cepat kalau berbuka puasa. Jadi menyegerakan berbuka adalah luar biasa. Makanya ketika sudah azan maghrib, atau kalau kita menunggu azan maghrib terlalu lama, di dalam kitab Fathul Qorib itu dijelaskan waktu maghrib itu adalah ketika sudah ada mega merah atau awan merah di ujung barat. Ketika kita sudah melihat ada awan merah atau mega merah, itu sudah waktunya
sholat maghrib itu adalah sudah masuk waktunya maghrib. Misal kalau di suatu daerah itu tidak ada orang yang azan atau mereka berbuka dulu baru ke masjid untuk azan, atau ketika buka bersama di masjid itu mereka berbuka dulu baru azan, kita yang di rumah menunggu azan maghrib ternyata mereka sudah buka duluan, maka kita bisa melihat mega merah atau awan merah yang ada di ujung barat, maka itu kita sudah bisa atau sudah diperbolehkan untuk berbuka puasa. Yang berikutnya, wa'an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna fa gharabatis syamsu faqad aftaras shaimu. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila waktu malam telah datang dari sini dan waktu siang telah berlalu dari sini serta matahari telah terbenam, maka orang yang berpuasa boleh berbuka puasa. Hadis yang berikutnya, wa an Salman ibni Amir Ad-Dabiyyi As-Sahabiyyi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa ilam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahurun. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadis hasan wa qila hadis sahih. Dari Salman bin Amr dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aftara ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian berbuka puasa, falyuftir ala tamrin, maka berbukalah dengan kurma. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan berbuka dengan kurma dulu. Fa ilam yajid, apabila kita tidak ada kurma, falyuftir ala ma'in, maka hendaklah kita berbuka dengan air saja. Fa innahu tahurun, karena sesungguhnya air itu dapat membersihkan rongga dalam manusia. Jadi Rasulullah menganjurkan dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, maka air putih dahulu, baru setelah itu mau kita berbuka dengan apapun itu terserah sesuai dengan kemampuan kita. Tapi utamakan kurma atau air putih lebih dahulu. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabatin fa illam takun rutabatun fatumairatun fa illam takun tumairatun fa illam takun tumairatun hasawatin mimma'in. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam selalu berbuka dengan beberapa biji kurma yang baru masak sebelum sholat maghrib. Apabila tidak ada biji kurma yang kering, maka beliau meneguh air beberapa teguk. Jadi Rasulullah selalu berbuka puasa dengan kurma yang kering. Kalau tidak ada yang kering, maka Rasulullah berbuka dengan beberapa teguk air terlebih dahulu. Itu adalah beberapa keutamaan menyegerakan berbuka puasa bagi orang yang saat ini sedang berpuasa Ramadan. Untuk itu, terima kasih, cukup sekian. Semoga apa yang saya bacakan dari kitab Riyadhus Shalihin, beberapa hadisnya Rasulullah SAW, paling tidak kita termasuk orang-orang yang cinta terhadap sunnah Nabi, yaitu cinta terhadap hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW. Selain itu, kita di bulan suci Ramadan ini termasuk ahli ibadah, ahli tadarus Quran, dan semoga kita juga termasuk ahli hadisnya Rasulullah atau ahli sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya besok
kita akan dikenali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita termasuk orang-orang yang suka terhadap hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah, sumaridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.